Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikawati Diah Cahya Kamila dengan NIM 2012140222. Saya sendiri berasal dari kelas PAI 3I. Baik, di sini kami akan mulai menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Asas-asas Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling secara singkat dan jelas. Dimulai dari pengertian. Pengertian asas bimbingan dan konseling adalah pedoman atau rukun yang harus dipegang oleh guru BK atau konselor dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Asas ini bertujuan agar layanan bimbingan dan konseling berjalan secara aman, efektif, dan profesional. Menurut Prayitno, terdapat 12 asas bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Maksudnya, semua data dan cerita yang disampaikan oleh konseli harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Konseli akan merasa aman dan nyaman jika masalah pribadinya tidak disebarkan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Layanan bimbingan dan konseling harus diikuti atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Dengan kesukarelaan, konseli akan lebih terbuka dan mau bekerja sama dalam proses konseling. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Maksudnya, konseli diharapkan jujur dan tidak pura-pura dalam menceritakan masalahnya. Konselor juga harus bersikap terbuka agar tercipta hubungan yang saling percaya. Selanjutnya yaitu asas yang keempat adalah asas kekinian. Bimbingan dan konseling berfungsi pada masalah yang sedang dialami konseli saat ini. Masalah masa lalu atau masa depan dibahas jika masih berhubungan dengan kondisi sekarang. Selanjutnya yaitu asas kelima, asas kemandirian. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu berdiri sendiri, mengenal diri sendiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Selanjutnya yaitu asas kegiatan. Dalam proses konseling, kondisi harus aktif, bukan hanya mendengarkan. Konseli diajak berpikir, berdiskusi, dan berusaha menemukan solusi atas masalahnya. Selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Maksudnya layanan bimbingan dan konseling harus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman, karena permasalahan peserta didik juga semakin beragam dan kompleks. Selanjutnya yaitu asas ke-8 adalah asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan pihak lain yang berkaitan agar penanganan masalah konseli dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu asas ke-9 adalah asas kenormatifan. Maksudnya seluruh layanan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma agama, hukum, adat istiadat, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya asas ke-10 yaitu asas keahlian. Bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga yang profesional dan memiliki keahlian di bidangnya, sehingga layanan yang diberikan benar-benar tepat. Selanjutnya asas ke-11 yaitu asas alih tangan. Apabila konselor tidak mampu menangani masalah konseli secara tuntas, maka konselor harus mengalihkannya kepada pihak yang lebih ahli seperti psikolog atau dokter. Asas yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Artinya, konselor berperan sebagai pembimbing yang memberi teladan, dorongan, dan rasa aman, sehingga konseli dapat berkembang dan maju dengan percaya diri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asas-asas bimbingan konseling sangat penting untuk menjamin layanan BK yang manusiawi, efektif, dan bertanggung jawab, serta membantu peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.